Di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah dua saudari yang sangat mirip, Dini dan Dinda. Mereka bukan saudari kembar, tetapi banyak orang sering salah mengira karena kemiripan suara mereka. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, ada perbedaan yang cukup jelas. Dini, sang kakak, memiliki aura yang lebih tegas dan penuh ambisi. Sedangkan Dinda, adiknya, memiliki kepribadian lembut dan penuh kasih sayang. Meski terlihat akrab, di antara mereka terdapat sebuah persaingan yang tak terlihat. Persaingan yang tidak pernah mereka ungkapkan secara langsung, tetapi selalu ada dalam hati mereka. Persaingan itu bernama Faris. Faris adalah pria yang mereka kenal sejak masa kuliah. Dia tampan, cerdas, dan memiliki pesona yang membuat banyak wanita tertarik. Dini dan Dinda, tanpa saling mengakui, diam-diam menaruh hati pada pria yang sama. Cinta yang bertepuk sebelah tangan. Dini selalu percaya bahwa dirinya lebih unggul dari Dinda. Ia lebih pintar dalam berbicara, lebih percaya diri, dan lebih berani dalam mengambil langkah. Maka, ketika ia menyadari bahwa ia jatuh cinta pada Faris, ia berpikir bahwa ia memiliki peluang besar untuk mendapatkan pria itu. Namun, betapa terkejutnya Dini ketika ia mengetahui bahwa Faris justru memilih Dinda. Tanpa Dini sadari, selama ini Faris ternyata lebih tertarik pada adiknya yang lembut dan penyayang. Berbeda dengan Dini yang selalu tampil ambisius dan mendominasi, Dinda memberikan ketenangan dan kelembutan yang membuat Faris merasa nyaman. Hari itu, Dini sedang duduk di kafe favoritnya, menatap keluar jendela dengan perasaan berkecamuk. Ia melihat Faris dan Dinda sedang duduk di bangku taman, tertawa bersama. Hatinya panas. Tidak mungkin. Tidak mungkin Faris lebih memilih Dinda daripada dirinya. Apa yang Dinda miliki dan tidak ia miliki? Dini menggenggam gelas kopinya erat-erat. Dalam pikirannya, ia mulai merencanakan sesuatu. Ia tidak akan tinggal diam. Godaan yang gagal. Malam itu, Dini mengirim pesan kepada Faris. Ia mengundang pria itu untuk bertemu dengannya di sebuah restoran mahal. Dengan alasan bahwa ia ingin merayakan sesuatu, ia berharap bisa menghabiskan waktu berdua saja dengan Faris. Saat Faris datang, Dini tampil dengan gaun terbaiknya, riasan yang sempurna, dan senyuman menawan. Ia melakukan segala cara untuk menarik perhatian Faris. Dini, ada apa tiba-tiba mengajakku makan malam? Ini spesial sekali, tanya Faris dengan nada heran. Dini tersenyum manis. Aku hanya ingin menghabiskan waktu dengan teman lamaku. Kita jarang bertemu, kan? Faris tertawa kecil. Tapi kita bertemu cukup sering. Kau juga tahu, aku banyak menghabiskan waktu dengan Dinda sekarang. Dini merasa hatinya mencelos. Tapi ia tidak boleh menunjukkan perasaannya. Dengan cepat, ia mengubah strategi. Faris, katanya dengan nada lembut, kau yakin Dinda adalah wanita yang tepat untukmu? Kau tahu, aku dan dia sangat berbeda. Faris menatap Dini dengan bingung. Maksudmu? Dini tersenyum penuh arti. Aku hanya berpikir, aku lebih mengenalmu daripada Dinda. Kita sudah berteman sejak lama. Aku tahu semua hal yang kau suka dan tidak suka. Kau tahu, kita selalu cocok dalam banyak hal. Faris mengerutkan keningnya. Aku memang nyaman bersamamu, Dini. Tapi itu sebagai teman. Sementara dengan Dinda, aku merasa dia mengerti aku dengan caranya sendiri. Dia membawa ketenangan dalam hidupku, sesuatu yang aku butuhkan. Dini terdiam. Kata-kata Faris menusuk hatinya. Ia ingin membalas, ingin mengatakan bahwa ia juga bisa memberikan ketenangan itu, tetapi ia tahu bahwa Faris sudah mengambil keputusan. Percakapan malam itu berakhir dengan kekecewaan bagi Dini. Ia pulang dengan perasaan marah dan frustrasi. Ia tidak mengerti bagaimana seorang pria seperti Faris bisa lebih memilih Dinda daripada dirinya. Dini yang terbakar iri. Sejak saat itu, Dini semakin sulit menahan rasa irinya. Setiap kali ia melihat Faris dan Dinda bersama, hatinya semakin sakit. Setiap tawa mereka terdengar seperti penghinaan baginya. Hari pertunangan Faris dan Dinda pun tiba. Semua orang datang dan memberikan selamat kepada pasangan itu, tetapi di antara mereka, hanya Dini yang merasa hancur. Ia tersenyum di depan semua orang, tetapi di dalam hatinya ia menangis. Saat pesta pertunangan berlangsung,
Dini mendekati Dinda. Dengan suara yang dibuat sehangat mungkin, ia berbisik, "Dinda, kau benar-benar beruntung mendapatkan pria seperti Faris." Dinda tersenyum manis. "Aku tahu. Aku sangat bersyukur." Dini menatap Dinda lama. Dalam hatinya, ia merasa marah. Kenapa Dinda yang mendapatkan segalanya? Kenapa bukan dia? Sejak malam itu, Dini bersumpah, ia tidak akan membiarkan Dinda hidup bahagia. Jika ia tidak bisa mendapatkan Faris, maka Dinda juga tidak boleh memilikinya dengan damai. Ia akan menemukan cara untuk menghancurkan kebahagiaan mereka. Dan begitulah, benih kebencian mulai tumbuh di dalam hati Dini. Malam itu, hujan turun dengan deras, membasahi jalanan kota yang sepi. Di dalam mobil, Dini mengemudi dengan kecepatan tinggi, tangannya mencengkeram erat setir, sementara di sebelahnya, Dinda duduk dengan wajah tegang. "Kak, pelan-pelan. Ini bahaya," seru Dinda, suaranya bergetar. Namun, Dini tak menggubrisnya. Kepalanya penuh dengan emosi yang bercampur aduk. Ia kesal, marah, dan hatinya dipenuhi dendam yang semakin sulit ia kendalikan. "Apa kau benar-benar mencintai Faris?" tanya Dini tiba-tiba, matanya tetap fokus ke jalan yang licin. Dinda menoleh, bingung dengan pertanyaan itu. "Tentu saja, Kak. Kenapa kau bertanya seperti itu?" Dini tersenyum sinis. "Hanya saja, kadang aku berpikir, apakah kau benar-benar pantas untuknya?" Dinda mengernyit. "Apa maksudmu, Kak?" Dini tidak menjawab. Ia malah menginjak pedal gas lebih dalam, membuat mobil melaju semakin cepat. "Kak, berhenti bercanda. Kurangi kecepatannya." Dinda mulai panik. Ia meraih lengan Dini, mencoba memperlambat mobil. Namun, pada saat itulah semuanya terjadi begitu cepat. Sebuah truk besar muncul dari tikungan. Dini yang kehilangan kendali membanting setir ke kanan, tetapi jalanan yang licin membuat mobil mereka tergelincir. Teriakan Dinda menggema di dalam kabin mobil sebelum semuanya menjadi gelap. Kabut kesadaran. Di suatu tempat yang asing dan sunyi, Dini merasakan tubuhnya begitu berat. Perlahan, ia membuka matanya, tetapi yang ia lihat hanyalah langit-langit putih rumah sakit. "Aku masih hidup," gumamnya lemah. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Seorang dokter dan perawat memasuki ruangan, membawa catatan medis di tangan mereka. "Syukurlah, Anda sudah sadar," kata dokter itu dengan nada tenang. "Kami telah melakukan operasi rekonstruksi wajah setelah kecelakaan hebat yang Anda alami." Dini terdiam. "Rekonstruksi wajah? Apa maksudnya?" "Anda mengalami cedera parah di bagian wajah. Begitu juga dengan saudari Anda," lanjut dokter itu. "Untungnya, Anda berdua selamat. Tapi, wajah Anda sempat mengalami kerusakan parah sehingga kami harus melakukan operasi besar-besaran." Dini mengerutkan keningnya, mencoba mengingat apa yang terjadi. Lalu, ia sadar, kecelakaan. Mobil. "Dinda. Adikku. Di mana Dinda?" Suaranya serak. Dokter tersenyum tipis. Dia masih belum sadar. Tapi dia dalam kondisi stabil. Dini mencoba menggerakkan tangannya, tapi terasa kaku. Ia merasakan wajahnya yang dibalut perban, tak bisa melihat bagaimana wajahnya sekarang. "Kami ingin memastikan satu hal sebelum melepas perban Anda," lanjut dokter itu. "Saat Anda dibawa ke rumah sakit, wajah Anda mengalami kerusakan berat. Ada sedikit kebingungan dalam proses identifikasi, dan kami ingin memastikan Anda adalah Dinda, bukan?" Jantung Dini hampir berhenti berdetak. Kesempatan ini, jika dokter tidak bisa membedakan dirinya dan Dinda, itu berarti ia bisa menggantikan posisi Dinda. Ia bisa merebut kehidupan Dinda, termasuk Faris. Dengan napas terengah, Dini mengangguk pelan. "Ya, aku Dinda." Dokter mengangguk puas. "Baiklah, kalau begitu, nanti setelah saudari Anda sadar, kami akan memastikan kondisinya juga." Dini tersenyum di balik perbannya. Ia berhasil. Ini adalah kesempatan yang tidak akan ia sia-siakan. Wajah yang tertukar. Beberapa hari kemudian, Dini akhirnya diperbolehkan melihat wajah barunya. Saat dokter dengan hati-hati melepas perbannya, ia menahan napas.
Saat kaca disodorkan padanya, ia hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Itu bukan wajahnya. Itu adalah wajah Dinda. Dini mengangkat tangannya, menyentuh pipinya sendiri. Hidung, bibir, mata, semuanya sempurna. Semuanya wajah adiknya. Ia terkekeh pelan. Sekarang, ia adalah Dinda. Sementara itu, di kamar rumah sakit lain, tubuh Dinda yang masih terbaring lemah mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Kelopak matanya bergerak, lalu perlahan terbuka. Kepalanya terasa berat, seolah-olah ia baru saja keluar dari mimpi panjang yang aneh. Ia melihat sekeliling, menyadari bahwa ia berada di rumah sakit. "Aku masih hidup," gumamnya, suaranya lemah. Namun, saat ia berusaha mengangkat tangannya untuk menyentuh wajahnya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Tangannya gemetar saat menyentuh pipinya sendiri. Ada sesuatu yang tidak beres. Dengan perlahan, ia mencoba mengangkat tubuhnya dan mencari cermin di dekat meja samping tempat tidur. Tangannya bergetar hebat saat ia mengangkat cermin itu ke wajahnya. Saat ia melihat pantulan dirinya, jantungnya seperti berhenti. Itu bukan wajahnya. Itu wajah Dini. Dinda melepaskan cermin itu dengan tangan gemetar. Napasnya memburu, dadanya terasa sesak. Tidak, ini tidak mungkin. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi. Kecelakaan, rumah sakit, operasi. Lalu, sesuatu menyadarkannya. Dini. Pasti ini perbuatannya. Panik, Dinda mencoba keluar dari tempat tidur. Meski tubuhnya masih terasa lemah. Ia harus mencari seseorang. Siapa saja yang bisa menjelaskan apa yang terjadi padanya. Ia harus menemukan Dini. Namun, sebelum ia bisa keluar, seorang perawat masuk ke dalam kamar. "Bu Dini, Anda sudah sadar?" Dinda membeku. "Bu Dini?" Perawat itu tersenyum. "Syukurlah, kami semua khawatir. Kakak Anda, Dinda, sudah sadar lebih dulu." Mata Dinda membelalak. Kakaknya telah menggantikan dirinya. Dengan wajah Dini sekarang melekat pada dirinya, tidak ada seorang pun yang akan mempercayainya. Dinda ingin berteriak, ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi lidahnya terasa keluh. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan segalanya. Dari kejauhan, Dini, dengan wajah Dinda, tersenyum puas, melihat adiknya yang kini berada di posisi yang tak bisa bergerak. Permainan baru saja dimulai. Identitas yang tertukar. Matahari bersinar hangat di pagi hari, tetapi tidak ada kehangatan di hati Dinda. Ia duduk di tempat tidur rumah sakit, tangannya gemetar saat menyentuh wajahnya yang terasa asing. Ia telah berkali-kali menatap cermin di hadapannya, berharap ada kesalahan, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Tapi tidak. Ia tidak lagi memiliki wajahnya sendiri. Wajah yang ia lihat di cermin adalah wajah Dini, kakaknya. Garis wajah yang lebih tegas, tatapan mata yang tajam, bibir yang sedikit lebih tipis. Ini semua adalah fitur milik kakaknya, bukan dirinya. Dinda meremas spray tempat tidur dengan perasaan putus asa. Bagaimana bisa ini terjadi? Bagaimana bisa mereka tertukar seperti ini? Dan yang lebih mengerikan, Dini sekarang hidup dengan wajahnya. Kehidupan baru sebagai Dinda. Di ruangan lain, Dini duduk di depan cermin dengan senyum penuh kemenangan. Ia menyentuh pipinya dengan jemari yang ringan, merasakan tekstur kulitnya yang baru. Wajah ini, wajah Dinda, kini adalah miliknya. Perawat yang datang tadi sudah memastikan bahwa semua orang percaya bahwa ia adalah Dinda. Ia bukan lagi Dini. Ia adalah Dinda, istri Faris. Pintu kamar rumah sakit terbuka, dan seorang pria tinggi dengan ekspresi penuh kekhawatiran masuk. "Sayang." Dini mengangkat wajahnya, menatap pria yang selama ini selalu ia inginkan, Faris. Laki-laki itu berjalan cepat ke arahnya, lalu tanpa ragu menariknya ke dalam pelukan. "Aku sangat khawatir. Aku pikir aku akan kehilanganmu," bisik Faris, suaranya terdengar lelah dan penuh emosi. Dini tersenyum kecil, membiarkan dirinya tenggelam dalam pelukan itu. "Akhirnya. Maaf, aku membuatmu khawatir," ucapnya dengan suara lembut, meniru intonasi Dinda dengan sempurna. Faris melepaskan pelukan itu sedikit, menatapnya dalam-dalam. "Tidak apa-apa, yang penting kau selamat."
Mata Faris menelusuri wajahnya, lalu mengelus pipinya dengan lembut. Mereka bilang wajahmu mengalami cedera. Tapi sekarang kau sudah pulih dengan baik. Kau tetap cantik, Dinda. Dini merasa hatinya meledak dengan kebahagiaan. Faris mencintainya. Tidak. Faris mencintai wajah ini. Wajah Dinda. Namun, itu sudah cukup baginya. Sekarang, ia adalah Dinda. Ia memiliki segalanya. Faris menggenggam tangannya erat. Setelah kau benar-benar pulih, kita akan kembali ke rumah. Aku ingin kau istirahat dengan baik. Dini tersenyum manis. Aku juga ingin pulang. Dinda yang terbuang. Sementara itu, di ruangan lain, Dinda masih dalam keterkejutan yang mendalam. Ia berulang kali mencoba berbicara dengan dokter dan perawat, mencoba menjelaskan bahwa ada kesalahan, bahwa ia bukan Dini. Tapi tidak ada yang percaya padanya. Bukankah Anda sendiri yang mengatakan bahwa Anda adalah Dini? Ujar dokter dengan bingung. Ketika pertama kali sadar, Anda mengonfirmasi identitas Anda sebagai Dini. Dinda tertegun. Ia baru menyadari bahwa karena Dini telah mengklaim sebagai dirinya, maka semua orang menganggapnya sebagai Dini. Tidak peduli seberapa keras ia berusaha menjelaskan, semua orang hanya melihat wajahnya, wajah Dini. Dan itu cukup untuk membuat mereka tidak mempercayainya. Hari itu menjadi mimpi buruk baginya. Ia ingin menemui Faris, ingin mengatakan yang sebenarnya. Tetapi setiap kali ia mencoba, perawat akan menghentikannya dan berkata, Bu Dinda masih dalam masa pemulihan. Anda sebaiknya tidak mengganggunya dulu. Sakit hati Dinda semakin mendalam. Bahkan suaminya sendiri tidak tahu bahwa ia bukan Dini. Bahkan suaminya sendiri tidak tahu bahwa ia telah kehilangan wajahnya. Kehidupan yang tidak lagi miliknya. Seminggu kemudian, Dinda akhirnya diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Namun, tidak ada yang menjemputnya. Ia berdiri di luar pintu rumah sakit dengan pakaian sederhana, merasa kehilangan arah. Sebelumnya, ia memiliki segalanya. Rumah, suami yang mencintainya, kehidupan yang sempurna. Sekarang, ia tidak punya apa-apa. Ia tahu kemana ia harus pergi. Ke rumahnya. Rumah yang sekarang dihuni oleh kakaknya dengan wajahnya. Dengan langkah berat, ia berjalan menuju rumah yang selama ini menjadi tempat tinggalnya bersama Faris. Setibanya di sana, ia mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Dini, dengan wajahnya, berdiri di sana. Senyum manis tersungging di bibirnya, tetapi matanya menyiratkan kemenangan. Kak! Bisik Dinda, suaranya bergetar. Dini menatapnya tanpa ekspresi. Maaf, kau siapa? Dinda merasa dadanya sesak. Aku Dinda. Kak, tolong, hentikan semua ini. Dini terkekeh pelan, lalu menatapnya dengan tatapan merendahkan. Kau pasti salah paham. Kau Dini. Ingat? Aku Dinda. Semua orang tahu itu. Dinda menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir tumpah. Kau tidak bisa melakukan ini. Ini hidupku. Faris adalah suamiku. Dini menyilangkan tangan di depan dadanya. Maaf, tapi Faris adalah suamiku. Aku adalah Dinda, dan kau hanyalah kakakku yang malang. Tepat saat itu, suara langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Faris muncul di ambang pintu, menatap Dinda dengan tatapan tidak suka. Kenapa kau ada di sini? Tanyanya dingin. Dinda menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Faris, tolong, dengarkan aku. Aku adalah Dinda. Aku istrimu. Faris mengernyit. Apa kau sudah gila? Aku tahu hubungan kalian berdua tidak pernah baik, tapi ini sudah keterlaluan. Jangan mengganggu kami lagi, Dini. Dinda merasa dunianya runtuh. Faris, orang yang paling ia cintai, kini menganggapnya orang asing. Ia ingin berteriak, ingin memaksa mereka untuk percaya, tetapi percuma. Tidak ada yang akan percaya padanya. Dini tersenyum puas, lalu menarik Faris kembali masuk ke dalam rumah. Sudahlah, sayang. Biarkan saja dia. Aku tidak ingin ada yang mengganggu kebahagiaan kita. Dinda hanya bisa berdiri di sana, melihat pintu rumahnya tertutup di depan matanya. Hatinya hancur berkeping-keping.
Namun, di balik kesedihannya, sesuatu mulai tumbuh di dalam dirinya. Dendam. Jika mereka telah merebut hidupnya, maka ia akan melakukan hal yang sama. Ia akan menghancurkan kehidupan mereka berdua. Dendam yang mulai menyala. Dinda berdiri di depan rumahnya. Tidak, rumah yang dulu menjadi miliknya, dengan perasaan hancur. Wajahnya mungkin sekarang adalah wajah Dini, tetapi hatinya tetap Dinda. Dunia telah berbalik arah. Dini dengan wajah Dinda kini hidup sebagai dirinya sendiri, dan ia, Dinda, terjebak dalam tubuh kakaknya. Dari balik jendela, ia bisa melihat Dini, dengan wajahnya, tersenyum bahagia di samping Faris. Wajah itu dulu adalah wajahnya. Senyum itu dulu adalah senyumnya. Tapi sekarang, ia hanyalah seorang asing di mata semua orang. Hatinya dipenuhi kemarahan. Tidak. Ia tidak akan menerima ini begitu saja. Tak ada tempat untuk pulang. Dengan langkah lemas, Dinda pergi dari rumah itu. Ia tidak tahu harus kemana. Ia mencoba pergi ke rumah orang tua mereka. Tetapi saat ia tiba, ibunya malah menyambutnya dengan sikap dingin. "Dini? Kenapa kamu datang ke sini?" Suara ibunya terdengar datar. Dinda menggigit bibirnya. Ibunya pun mengira dia adalah Dini. Aku hanya ingin berbicara," ujarnya, mencoba menahan air mata. Ibunya menghela napas. "Dinda baru saja mengalami kecelakaan parah. Aku tidak ingin ada masalah lagi. Kalau kamu hanya ingin mencari gara-gara, lebih baik kamu pergi." Dinda tercekat. Bahkan ibunya sendiri lebih memilih Dini yang kini menggunakan wajahnya daripada dirinya yang sebenarnya. Dengan langkah gontai, ia meninggalkan rumah itu. Ia benar-benar sendirian sekarang. Tidak ada rumah. Tidak ada keluarga. Tidak ada suami. Tapi ia tidak akan menyerah. Ia akan merebut semuanya kembali. Permulaan rencana. Dinda tahu bahwa ia tidak bisa langsung berhadapan dengan Dini dan Faris. Jika ia tiba-tiba menyerang, mereka hanya akan semakin menganggapnya gila. Ia harus bermain dengan cerdas. Pertama-tama, ia harus menemukan tempat tinggal dan cara untuk bertahan hidup. Dengan uang yang tersisa di dompetnya, ia menyewa kamar kecil di sebuah losmen murah. Tempat itu jauh dari mewah, tetapi setidaknya ia memiliki atap untuk berteduh. Lalu, ia mulai mencari informasi tentang kehidupannya yang kini dirampas. Dengan menyamar, mengenakan masker dan topi, ia mengamati dari jauh bagaimana Dini dengan wajahnya menjalani kehidupan sempurna bersama Faris. Dari luar, mereka terlihat seperti pasangan yang bahagia. Tapi Dinda tahu satu hal, Faris tidak mencintai Dini. Ia mencintai wajahnya. Dan itulah kelemahan yang akan ia manfaatkan. Mengusik kebahagiaan palsu. Suatu malam, Dinda memberanikan diri mengirim pesan kepada Faris dari nomor tak dikenal. "Kau yakin perempuan yang bersamamu sekarang benar-benar istrimu?" Tak butuh waktu lama sebelum Faris membalas. "Siapa ini?" Dinda tersenyum tipis. Ia tahu ia tidak bisa langsung mengatakan yang sebenarnya. Jika ia terlalu terburu-buru, Faris hanya akan mengabaikannya. Ia harus membuatnya ragu sedikit demi sedikit. "Seseorang yang tahu bahwa kau hidup dengan orang yang salah." Faris tidak membalas setelah itu. Namun, Dinda tahu, kata-katanya pasti mengusik pikirannya. Dini yang tak bisa tenang. Di rumah, Dini, dengan wajah Dinda, merasakan kegelisahan yang luar biasa. Sejak Dinda datang ke rumahnya beberapa hari yang lalu, ia tidak bisa benar-benar menikmati kemenangan ini. Meski ia berhasil mendapatkan Faris dan kehidupannya, ada sesuatu yang selalu mengganggunya. Dinda tidak menyerah. Dan itu membuatnya takut. Ia mulai memperketat pengawasannya terhadap Faris. Ia selalu mengecek ponsel suaminya, memastikan tidak ada pesan aneh. Ia semakin manja dan perhatian kepada Faris, berusaha mengikat hatinya lebih kuat. Tapi Faris mulai menunjukkan perubahan kecil. Kadang, ia melamun. Kadang, ia menatapnya dengan ragu. Dini tahu, itu adalah tanda bahaya. Faris mulai berpikir. Dan ia harus memastikan suaminya tidak akan pernah meragukannya. Kejutan di acara perusahaan. Beberapa hari kemudian, Faris mengadakan acara makan malam di restoran mewah bersama rekan bisnisnya. Seperti biasa, Dini,
dengan wajah Dinda, datang menemaninya, tampil anggun dan sempurna seperti istri yang baik. Namun, di tengah acara, seseorang yang tak terduga muncul. Dinda. Ia mengenakan gaun sederhana, rambutnya digerai, dan wajahnya, yang kini wajah Dini, dipenuhi kepercayaan diri. Saat Faris melihatnya, ia langsung merasa aneh. Apa yang dia lakukan di sini? Bisik Dini panik. Faris menatap perempuan itu, lalu kembali menatap istrinya. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Wajah yang sekarang dimiliki Dini memang wajah Dinda. Tetapi tatapan dan ekspresi perempuan yang baru datang ini terasa sangat mirip dengan istrinya yang dulu. Dinda mendekat dan tersenyum. Lama tak berjumpa, Faris. Dini merasakan darahnya berdesir. Ia harus melakukan sesuatu sebelum semuanya berantakan. Ia segera menarik tangan Faris erat dan tersenyum manis. Sayang, aku tidak tahu kenapa Kak Dini ada di sini. Tapi jangan pedulikan dia. Faris mengangguk pelan, tapi pandangannya masih belum lepas dari Dinda. Sementara itu, Dinda tersenyum dalam hati. Benih keraguan sudah mulai tumbuh. Benih keraguan. Dini, dengan wajah Dinda, berusaha tetap tenang di tengah acara makan malam itu, tapi jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia tahu bahwa kehadiran Dinda di sini bukan kebetulan. Adiknya pasti merencanakan sesuatu. Dinda, dengan wajah Dini, tersenyum tenang, seolah ia tidak memiliki niat buruk. Padahal di dalam hatinya, ia sedang menikmati reaksi panik kakaknya. Faris masih menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Sejak kecelakaan itu, ia selalu merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Dinda, istri yang ia pikir selamat. Dan kini, perasaan aneh itu semakin kuat saat ia melihat Dini berdiri di hadapannya. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Faris akhirnya, suaranya terdengar kaku. Dinda tersenyum lembut. "Aku hanya ingin bertemu denganmu, Faris. Aku merasa kita belum sempat bicara setelah kecelakaan itu." Dini segera meremas tangan Faris, menciptakan sentuhan intim di depan semua orang. "Faris, ini bukan tempat yang tepat untuk membicarakan hal itu. Kita di sini untuk acara perusahaan, bukan untuk menghadapi drama keluarga." Dinda terkekeh pelan. "Oh, aku hanya ingin berbincang sebentar, bukan menciptakan drama. Aku rindu berbicara denganmu, Faris." Dini merasakan keringat dingin di pelipisnya. Dinda semakin berani. Faris masih menatap Dini dengan ekspresi ragu. Tatapan perempuan itu, ekspresi wajahnya, cara ia berbicara, mengingatkannya pada istrinya yang dulu. Namun, bukankah yang berdiri di sampingnya ini adalah Dinda, istrinya yang sesungguhnya? Ia merasa kepalanya mulai pening. "Kak Dini, ini bukan waktunya untuk bicara tentang masa lalu. Aku mohon, jangan ganggu kehidupan kami lagi," ucap Dini dengan suara memelas, mencoba mengambil peran sebagai istri yang baik dan penyayang. Dinda menatapnya dengan senyum penuh arti. "Oh, kau mulai takut, ya, Kak?" "Tentu saja," jawab Dinda dengan nada lembut. "Aku hanya ingin mengucapkan selamat atas kehidupan barumu." Faris semakin bingung dengan percakapan itu. Ada sesuatu yang aneh. Dinda, dengan wajah Dini, terlihat begitu percaya diri, seolah ia memiliki rahasia yang hanya ia ketahui. Akhirnya, Faris menarik napas panjang. "Aku rasa kita harus bicara lain waktu." Dini langsung mengangguk cepat. "Ya, lain waktu saja, Kak Dini." Dinda tersenyum. "Baiklah. Sampai bertemu lagi, Faris." Dengan anggun, ia berbalik dan meninggalkan ruangan. Dini langsung menggenggam erat lengan Faris, seolah takut ia akan mengejar perempuan itu. "Kau tak perlu memikirkan kata-katanya. Dia selalu aneh sejak dulu." Faris hanya mengangguk, tapi pikirannya dipenuhi tanda tanya. Dini mulai takut. Malam itu, setelah pulang ke rumah, Dini duduk di depan cermin di kamar mereka. Ia menatap pantulan wajahnya, wajah yang dulu milik Dinda, dengan penuh kecemasan. Dinda tidak akan diam saja. Ia tahu adiknya lebih kuat dari yang ia kira. Dulu, ia berpikir Dinda akan menyerah begitu saja setelah ia mengambil kehidupannya. Tapi tidak. Dinda malah mulai menyerang balik. "Kau mulai bermain api, Dinda," gumamnya sambil menyentuh wajahnya sendiri.
Tapi aku tidak akan kalah. Faris masuk ke kamar, dan Dini segera tersenyum manis. Sayang, kau baik-baik saja? Tanya Dini manja, berusaha mengalihkan perhatian suaminya. Faris mengangguk pelan. Ya, hanya saja. Ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Dini menegang, tapi ia tetap berusaha tersenyum. Apa itu? Faris menghela napas. Dini, maksudku, kakakmu, dia terlihat berbeda malam ini. Dini merasakan jantungnya mencelos. Berbeda bagaimana? Faris mengernyit. Aku tidak tahu. Aku hanya merasa. Ekspresi dan tatapan matanya mengingatkanku pada seseorang. Dini berusaha tertawa kecil. Ah, kau terlalu berpikir berlebihan. Kak Dini hanya ingin mengacaukan kebahagiaan kita. Lagi pula, apa kau lupa betapa dia selalu iri padaku? Faris mengangguk ragu, tapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Dini tahu, benih keraguan itu sudah mulai tumbuh dalam pikirannya. Dan itu berbahaya. Dinda memulai langkah berikutnya. Sementara itu, Dinda duduk di dalam kamarnya yang sempit di losmen murah. Ia memandangi layar ponselnya, tersenyum puas. Faris mulai ragu. Itu artinya, rencananya berjalan dengan baik. Ia tidak bisa terburu-buru. Ia harus membuat Faris benar-benar meragukan Dini. Hingga akhirnya ia sendiri menyadari bahwa istri yang kini bersamanya bukanlah Dinda yang sesungguhnya. Dinda tahu, selama ini Faris tidak benar-benar mencintainya sebagai pribadi. Ia hanya terpikat oleh wajah dan penampilan luarnya. Jadi, jika ia berhasil membuat Faris mulai tidak mengenali Dinda yang sekarang, maka ia bisa menghancurkan hubungan mereka dari dalam. Dan untuk itu, ia butuh rencana yang lebih besar. Ia butuh bukti. Bukti bahwa Dini telah merebut hidupnya. Bukti yang bisa membuat Faris percaya padanya. Dan ia tahu dari mana harus memulai. Ia tersenyum dingin. Permainan ini baru saja dimulai, Kak. Celah dalam kebohongan. Dinda, yang kini memiliki wajah Dini, berdiri di depan kaca kecil di kamar losmen sempit yang ia sewa. Ia menatap wajah yang bukan miliknya, wajah kakaknya, yang kini harus ia gunakan sehari-hari. Sudah cukup. Ia sudah cukup bersedih. Ia sudah cukup terpuruk. Sekarang waktunya bertindak. Dini telah merebut kehidupannya. Merebut wajahnya. Merebut suaminya. Merebut segalanya. Tapi Dinda tidak akan membiarkan hal itu bertahan selamanya. Ia akan membuat Dini membayar harga dari semua perbuatannya. Keretakan di antara Dini dan Faris. Di rumahnya yang mewah, Dini, dengan wajah Dinda, berjalan mondar-mandir di kamar, merasa gelisah. Faris mulai berubah. Sejak pertemuan dengan Dinda di acara makan malam perusahaan beberapa hari lalu, suaminya menjadi lebih pendiam. Kadang-kadang, ia melamun, seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Dini bisa merasakannya. Faris mulai ragu. Dan itu tidak boleh terjadi. Malam itu, saat mereka bersiap untuk tidur, Dini menyandarkan kepalanya di bahu Faris, mencoba menciptakan suasana mesra seperti biasanya. Sayang, bisiknya lembut, kenapa akhir-akhir ini kau terlihat jauh dariku? Faris menatap langit-langit sejenak sebelum menghela napas. Aku hanya memikirkan sesuatu. Dini menegang. Tentang apa? Faris terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab, tentang kecelakaan itu. Dan tentang kakakmu. Dini langsung merasa ada bahaya. Kak Dini lagi? Kenapa kau masih memikirkan dia? Tanyanya, berusaha terdengar santai meski hatinya panik. Aku tidak tahu, ujar Faris pelan. Tapi ada sesuatu yang aneh. Dia bicara seperti dia tahu sesuatu. Dan tatapannya. Aku merasa seperti mengenalnya dengan cara yang berbeda. Dini menggigit bibirnya dalam hati. Tidak. Ini tidak boleh terjadi. Ia harus memastikan Faris tetap percaya padanya. Apa kau meragukanku? Tanyanya dengan suara pelan, seolah terluka. Faris langsung menoleh dan menggeleng. Bukan begitu. Aku hanya... Tidak cukupkah aku hampir mati dalam kecelakaan itu? Potong Dini dengan suara sedikit bergetar. Tidak cukupkah aku berjuang untuk bertahan hidup dan kembali kepadamu? Faris terdiam. Dini mengambil kesempatan itu untuk menggenggam tangannya erat.
Aku adalah istrimu, Faris. Aku Dinda. Jangan biarkan siapapun, termasuk Kak Dini, membuatmu meragukan hal itu. Faris menghela napas, lalu mengangguk. Maaf, katanya akhirnya. Dini tersenyum dalam hati. Belum saatnya kau ragu, Faris. Aku masih mengendalikan keadaan. Namun, apa yang tidak ia sadari adalah bahwa benih keraguan itu sudah mulai tumbuh. Dinda mulai mengumpulkan bukti. Dinda tahu bahwa ia tidak bisa hanya mengandalkan kata-kata untuk membuat Faris percaya padanya. Ia butuh bukti nyata bahwa Dini telah merebut identitasnya. Ia mulai menyusun rencana. Langkah pertama, mengumpulkan informasi dari masa lalu mereka. Dinda menyelinap ke rumah orang tua mereka di malam hari, berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa membuktikan siapa dirinya sebenarnya. Ia masuk ke dalam kamar lamanya, yang kini pasti dianggap kamar Dini. Di dalam laci meja, ia menemukan sesuatu yang membuatnya tersenyum. Sebuah album foto lama. Ia membuka lembar demi lembar. Foto-foto mereka sejak kecil. Momen saat ia pertama kali bertemu Faris. Surat-surat kecil yang dulu ia tulis untuk suaminya. Semua ini adalah bagian dari hidupnya. Ini adalah bukti bahwa ia adalah Dinda yang sesungguhnya. Tapi ia masih butuh lebih dari ini. Ia harus membuat Faris menyadari kebenaran dengan caranya sendiri. Menggunakan kenangan untuk menggoyahkan Faris. Beberapa hari kemudian, Dinda, dengan wajah Dini, memutuskan untuk menemui Faris secara langsung. Ia menunggunya di depan kantor, memastikan bahwa Dini tidak ada di sekitarnya. Saat melihat pria itu keluar, ia segera menghampirinya. Faris, panggilnya. Faris berhenti dan menatapnya dengan ekspresi kaget. Dini. Dinda tersenyum kecil. Bolehkah aku bicara sebentar? Faris ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Mereka berjalan ke sebuah taman kecil di dekat kantor. Dinda duduk di bangku dan menatapnya dengan lekat. Faris, kau ingat saat pertama kali kau menyatakan perasaanmu padaku? Tanyanya tiba-tiba. Faris terkejut. Apa? Dinda tersenyum tipis. Saat itu kita sedang di tepi pantai. Kau sangat gugup, sampai kau menjatuhkan cincin yang kau siapkan untuk melamarku ke pasir. Dan kita harus mencarinya bersama selama hampir setengah jam. Faris menegang. Itu adalah kenangan pribadi antara dirinya dan Dinda. Tidak ada orang lain yang tahu hal itu selain mereka berdua. Bagaimana? Kau bisa tahu itu? Tanyanya. Suaranya terdengar tidak percaya. Dinda menatapnya tajam. Karena aku adalah Dinda, Faris. Akulah istrimu. Faris menggeleng, seolah menolak percaya. Tidak, ini tidak masuk akal. Dinda mengambil napas dalam. Aku tahu ini sulit dipercaya. Tapi pikirkanlah, Faris. Apa kau tidak pernah merasa ada yang aneh dengan Dinda yang sekarang? Apa dia pernah mengingat hal-hal kecil seperti ini? Faris mulai terlihat bimbang. Dinda melanjutkan, coba tanyakan padanya tentang kenangan-kenangan kita. Hal-hal kecil yang hanya kita berdua yang tahu. Dan lihat apakah dia bisa menjawabnya dengan benar. Faris tidak menjawab. Ia bangkit dari tempat duduknya. Wajahnya terlihat penuh kebingungan. Aku harus pergi, ujarnya akhirnya. Dinda tersenyum kecil. Ia tahu bahwa benih keraguan dalam diri Faris mulai tumbuh lebih besar. Ini baru permulaan. Dinda akan merebut kembali kehidupannya. Kebenaran yang mulai terungkap. Faris duduk di dalam mobilnya. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk setir dengan gelisah. Apa yang barusan terjadi? Pikirannya masih terjebak dalam percakapannya dengan Dinda, yang sekarang memiliki wajah Dini. Coba tanyakan padanya tentang kenangan-kenangan kita. Hal-hal kecil yang hanya kita berdua yang tahu. Dan lihat apakah dia bisa menjawabnya dengan benar. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Sejak kecelakaan itu, memang ada hal-hal kecil yang terasa berbeda dari istrinya. Cara ia berbicara, cara ia tersenyum, bahkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang dulu selalu ada kini perlahan menghilang. Dinda yang dulu selalu mengingat setiap detail kecil tentang mereka, tentang kapan mereka pertama kali bertemu, tentang lagu favorit mereka, tentang bagaimana ia dulu tidak suka kopi tapi mulai menyukainya sejak sering menemani Faris bekerja larut malam. Tapi sekarang, Dinda,
yang bersamanya terkadang lupa hal-hal kecil itu. Apa itu hanya efek dari kecelakaan? Atau apakah ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi? Faris meremas kepalanya. Ia tidak ingin berpikir terlalu jauh. Tapi untuk pertama kalinya, ia benar-benar meragukan siapa perempuan yang tinggal bersamanya saat ini. Dini mulai merasa terancam. Di rumah, Dini, yang kini memakai wajah Dinda, berjalan mondar-mandir di kamar, gelisah. Faris berubah. Ia bisa merasakan itu. Malam-malam sebelumnya, ia bisa dengan mudah menenangkan suaminya setiap kali ada keraguan muncul. Tapi kali ini berbeda. Faris mulai menjauh. Kadang-kadang, ia memergokinya termenung sendirian, seolah sedang berpikir keras tentang sesuatu. Dini tahu ini bukan pertanda baik. Lalu, sebuah pikiran muncul dalam benaknya. Ini pasti ulah Dinda. Adiknya pasti sudah merencanakan sesuatu untuk menggoyahkan hubungan mereka. Dinda memang tidak pernah menyerah begitu saja. Ia harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Dini duduk di tepi ranjang, menunggu Faris pulang. Saat pria itu masuk ke kamar, ia langsung menyambutnya dengan senyuman lembut. "Kau pulang terlambat," ucapnya dengan nada manja. Faris hanya mengangguk. "Aku ada urusan di kantor." Biasanya, Dini bisa dengan mudah memeluknya dan berbicara seperti biasa. Tapi kali ini Faris terlihat sedingin es. "Ada yang mengganggumu?" tanya Dini akhirnya. Faris menatapnya sejenak sebelum akhirnya duduk di tepi ranjang, menatap lurus ke depan. "Aku ingin bertanya sesuatu." Dini menegang, tapi ia segera tersenyum. "Tentu saja." "Apa itu?" Faris menarik napas dalam-dalam sebelum bertanya. "Kau masih ingat bagaimana aku melamarmu?" Dini merasakan dadanya mencelos. Ini jebakan. Ia mencoba tetap tenang, berpikir cepat. Faris sudah pernah bercerita tentang lamaran mereka, tapi ia lupa detailnya. Ia tersenyum manis, berusaha tetap terlihat wajar. "Tentu saja aku ingat. Kau melamarku saat makan malam di restoran favorit kita, kan?" Faris tidak bereaksi. Ia hanya menatap Dini dengan ekspresi kosong. "Restoran?" ulangnya pelan. Dini mulai merasa panik. "Ya, kau ingat, kan? Kita makan malam, lalu kau mengeluarkan cincin. Aku bahkan menangis karena terharu." Faris masih diam. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ia berdiri dari tempat tidur dan berkata, "Aku lelah. Kita bicara lagi besok." Lalu ia pergi ke kamar mandi, meninggalkan Dini dengan tubuh yang gemetar. Sial. Dinda pasti mengatakan sesuatu padanya. Faris semakin ragu. Di dalam kamar mandi, Faris mencengkeram wastafel dengan erat. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dinda yang asli tidak mungkin lupa bagaimana aku melamarnya. Kenangan itu sangat jelas di benaknya. Bagaimana ia menjatuhkan cincin ke pasir di tepi pantai. Bagaimana mereka harus mencarinya selama hampir setengah jam. Bagaimana Dinda akhirnya menangis bahagia setelah ia menemukannya. Tapi perempuan yang sekarang ada di ranjang mereka tidak tahu tentang itu. Jadi siapa sebenarnya perempuan itu? Pikiran itu begitu menakutkan hingga Faris harus mencipratkan air ke wajahnya untuk menenangkan diri. Ia butuh jawaban. Dan hanya ada satu cara untuk mendapatkannya. Dinda menyiapkan langkah berikutnya. Sementara itu, Dinda tersenyum puas. Ia tahu Faris pasti sudah mulai meragukan Dinda yang ada di rumahnya sekarang. Tapi itu belum cukup. Ia butuh bukti yang lebih kuat. Lalu ia mendapatkan ide. Ia mengambil ponselnya dan mulai mencari kontak seseorang yang bisa membantunya. Seseorang yang selama ini memiliki akses penuh ke informasi rumah sakit. Seorang dokter yang dulu menangani mereka berdua setelah kecelakaan itu. Jika ia bisa mendapatkan rekaman medis mereka berdua, ia bisa membuktikan bahwa wajahnya telah ditukar dengan Dini. Dan ketika bukti itu ada di tangannya, tidak akan ada lagi yang bisa menyangkal kebenaran. Ia akan mengembalikan hidupnya. Dan menghancurkan Dini. Bukti yang mulai terungkap. Malam itu, Dinda, yang kini memiliki wajah Dini, berjalan dengan hati-hati di sepanjang koridor rumah sakit. Ia menutupi wajahnya dengan masker dan topi untuk menghindari dikenali. Ia telah menghubungi seseorang di rumah sakit ini,
seseorang yang bisa membantunya mendapatkan rekaman medis yang akan membuktikan kebenaran. Orang itu adalah Dr. Rahmat, dokter bedah plastik yang menangani rekonstruksi wajahnya dan Dini setelah kecelakaan. Sampai saat ini, dokter itu tidak tahu bahwa ia telah tertipu. Ia hanya melakukan tugasnya berdasarkan informasi yang diberikan oleh pasien, yang sayangnya telah dimanipulasi oleh Dini. Tapi malam ini, Dinda akan mengubah segalanya. Ketika sampai di depan ruangan Dr. Rahmat, ia mengetuk pelan. Masuk. Terdengar suara dari dalam. Dinda mengambil napas dalam dan membuka pintu. Di dalam, seorang pria parubaya dengan jas putih sedang duduk di meja, membaca berkas. Ketika melihat Dinda, ia mengangkat alis. "Dini?" tanyanya, sedikit terkejut. Dinda menegang sesaat. Dia mengira aku Dini. Tentu saja, karena aku memiliki wajah Dini sekarang. Namun, ia segera mengendalikan dirinya. "Dok, aku bukan Dini. Aku Dinda," katanya tegas. Dokter Rahmat mengernyit. "Apa maksudmu? Wajahmu?" Dinda tersenyum pahit. "Aku tahu ini sulit dipercaya. Tapi dengarkan aku dulu, dokter. Aku punya bukti bahwa saat kecelakaan, identitas kami tertukar. Kakakku berbohong dan mengaku sebagai aku, sehingga wajah kami direkonstruksi dengan tertukar." Dokter Rahmat terlihat ragu. "Itu tidak mungkin. Aku yang menangani kalian berdua secara langsung." Dinda mengeluarkan sebuah foto lama dari sakunya dan meletakkannya di meja. Foto itu diambil beberapa bulan sebelum kecelakaan. Dalam foto tersebut, ia dan Dini berdiri berdampingan, dan ada perbedaan kecil di antara mereka yang tak bisa diubah oleh operasi plastik. "Tatapan mata kami berbeda, dokter," ujar Dinda pelan. "Sejak kecil, aku punya tanda lahir kecil di bawah mata kiri, sedangkan Dini tidak. Tapi lihat aku sekarang. Wajahku tidak memiliki tanda lahir itu. Sedangkan Dinda, yang sekarang memilikinya." Dokter Rahmat menatap foto itu dengan ekspresi serius. Perlahan, ia mulai terlihat gelisah. "Dok, aku tahu ini sulit dipercaya. Tapi aku butuh bantuannya. Aku butuh rekaman medis yang menunjukkan bagaimana wajah kami sebelum operasi," lanjut Dinda. Dokter Rahmat terdiam cukup lama. Ia tampak berpikir keras, menimbang-nimbang situasi. Kemudian, akhirnya, ia menghela napas panjang. "Ikut aku," katanya, berdiri dari kursinya. Dinda mengikutinya ke dalam ruangan arsip rumah sakit. Dokter itu mencari di antara tumpukan berkas hingga akhirnya menemukan dua berkas yang bertuliskan nama Dinda dan Dini. Ia membuka keduanya dan menatap isi laporan medis dengan seksama. Setelah beberapa saat, wajahnya berubah pucat. Ia menyadari kesalahannya. Berdasarkan laporan ini, wajah yang sekarang dikenakan oleh Dinda sebenarnya adalah wajah yang direkonstruksi dari struktur wajah Dini, gumam Dokter Rahmat. Dinda menggigit bibirnya. Ia tahu ini akan sulit. Tapi mendengar kebenaran itu langsung dari dokter yang bertanggung jawab atas operasi mereka membuat emosinya meledak. "Jadi aku benar," katanya dengan suara bergetar. "Dini telah mencuri hidupku." Dokter Rahmat menutup berkasnya dengan ekspresi bersalah. "Aku tidak pernah menyangka ini bisa terjadi. Aku hanya melakukan rekonstruksi berdasarkan informasi yang diberikan pasien. Tapi sekarang, jika ini benar, berarti aku telah melakukan kesalahan besar." Dinda menatapnya penuh harap. "Dok, aku mohon, bantu aku membuktikan ini. Aku harus mendapatkan kembali kehidupanku. Suamiku tidak percaya padaku karena wajahku telah berubah. Aku butuh bukti medis ini." Dokter Rahmat menghela napas panjang. Ia jelas berada dalam posisi yang sulit. Jika ia mengungkapkan kebenaran ini, reputasi rumah sakit dan dirinya sendiri bisa dipertaruhkan. Namun, melihat tatapan penuh penderitaan di wajah Dinda, ia tahu bahwa ia tidak bisa diam saja. Akhirnya, ia berkata, "Aku akan membantumu. Tapi kita harus melakukannya dengan hati-hati. Jika Dini tahu kita sudah mengungkap kebohongannya, dia bisa melakukan sesuatu yang lebih gila." Dinda mengangguk penuh tekad. "Aku siap. Aku akan melakukan apapun demi mendapatkan hidupku kembali."
Dokter Rahmat mulai menyalin dokumen-dokumen penting dan mencetak hasil pemeriksaan medis sebelum rekonstruksi wajah mereka. Ia juga menyimpan hasil scan tulang wajah asli Dinda sebelum kecelakaan, bukti nyata bahwa wajahnya telah diganti. Saat ia menyerahkan dokumen itu kepada Dinda, ia berkata, "Ini belum cukup untuk langsung menggoyahkan Dini. Tapi ini bisa menjadi awal." Dinda menggenggam dokumen itu erat. Sekarang, ia punya sesuatu yang nyata di tangannya. Langkah selanjutnya adalah membuat Faris melihat bukti ini dengan matanya sendiri. Tapi Dinda tahu, Dini tidak akan tinggal diam. Ia harus bergerak cepat sebelum kakaknya menyadari bahwa kebohongannya mulai terungkap. Dini merasakan ancaman. Di tempat lain, di rumahnya yang mewah, Dini, yang kini memiliki wajah Dinda, mulai merasa gelisah. Faris semakin sering melamun. Malam ini, ia bahkan tidak menyentuh makan malamnya dan memilih menghabiskan waktu di ruang kerja. Dini mencoba mengabaikannya, tapi ia tahu ada sesuatu yang berubah. Apakah Faris mulai meragukannya? Ia mencoba tetap tenang. Ia masih memiliki kendali atas situasi ini. Namun, ketika ia melihat ponsel Faris tergeletak di meja, ia mendapat ide. Dengan hati-hati, ia mengambil ponsel itu dan membuka pesan terbaru. Matanya membelalak ketika melihat sebuah pesan dari nomor tak dikenal. "Aku punya bukti bahwa kau menikahi wanita yang salah. Kita harus bertemu." Dinda. Dini meremas ponsel itu dengan erat. Adiknya pasti telah menemukan sesuatu. Ia harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Kebenaran terungkap dan akhir dari segalanya. Dini, yang memakai wajah Dinda, meremas ponsel Faris dengan erat. Napasnya memburu saat membaca pesan itu. Dinda pasti sudah menemukan sesuatu. Matanya berkilat marah. Jika adiknya berhasil meyakinkan Faris, semua yang sudah ia bangun akan runtuh. Dia harus menghentikan ini sekarang juga. Dini dengan cepat menghapus pesan itu dan mengembalikan ponsel Faris ke tempat semula. Lalu, ia berjalan mondar-mandir di kamar, mencoba berpikir. Apa yang harus kulakukan? Jika Dinda memiliki bukti, berarti ia pasti akan menemui Faris secara langsung. Aku harus lebih dulu menanamkan keraguan dalam pikiran Faris. Dengan cepat, Dini menyusun rencana. Dinda menghadapi Faris. Sementara itu, Dinda, yang memiliki wajah Dini, berdiri di depan rumah Faris dengan perasaan berdebar. Hari ini adalah hari di mana semuanya akan berakhir. Ia menggenggam erat dokumen hasil medis yang diberikan oleh Dokter Rahmat. Ini adalah bukti nyata bahwa dirinya adalah Dinda yang sebenarnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia mengetuk pintu. Tak lama, seorang pelayan membukakan pintu. "Pak Faris ada?" tanya Dinda. Pelayan itu tampak ragu, tapi sebelum ia sempat menjawab, suara Faris terdengar dari dalam. "Siapa itu?" Faris muncul di ambang pintu, wajahnya penuh tanda tanya. Ketika melihat Dinda, ia langsung menegang. "Kau lagi?" gumamnya. Dinda menatapnya lekat-lekat. "Faris, aku punya sesuatu yang harus kau lihat." Dini muncul dari dalam rumah, wajahnya langsung berubah tegang saat melihat Dinda. "Oh, jadi kau datang lagi," kata Dini dengan suara dingin. "Berapa kali harus kukatakan? Berhenti mengganggu hidup kami." Dinda menahan amarahnya. "Aku tidak akan pergi sampai Faris melihat ini." Ia mengangkat dokumen medisnya. "Apa ini?" tanya Faris dengan wajah curiga. "Bukti bahwa wanita yang tinggal bersamamu sekarang bukan aku. Dia adalah kakakku, Dini. Kami mengalami kecelakaan, wajah kami direkonstruksi, dan dia berbohong dengan mengaku sebagai aku," jelas Dinda dengan suara bergetar. Faris terlihat terkejut, tapi sebelum ia sempat bereaksi, Dini langsung menyela. "Kau benar-benar gila, ya?" Dini tertawa sinis. "Aku sudah muak dengan semua dramamu. Sekarang kau membawa dokumen palsu untuk membuat Faris percaya padamu." Dinda menatap Dini dengan tajam. "Dokumen ini datang langsung dari rumah sakit. Dokter yang menangani operasi kami sendiri yang memberikannya padaku." Faris mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar dan mulai membacanya. Semakin ia membaca, semakin pucat wajahnya. Semua ini masuk akal.
Kenapa Dinda yang sekarang tidak mengingat beberapa hal tentang hubungan mereka? Kenapa ia kadang terasa seperti orang asing? Dan kenapa wanita di depannya, yang memiliki wajah Dini, terasa lebih seperti Dinda yang sebenarnya? Dini melihat ekspresi Faris mulai berubah dan langsung panik. Tidak, Faris. Jangan percaya dia. Dini menarik lengan suaminya. Dia hanya ingin menghancurkan kita. Faris menepis tangannya. Matanya menatap tajam ke arah Dini. Aku ingin satu jawaban darimu, Dini, kata Faris pelan tapi penuh tekanan. Jawaban apa? Dini berusaha tetap tenang. Faris menatap matanya dalam-dalam. Ketika aku melamarmu, di mana tempatnya? Dini langsung membeku. Sial. Ini jebakan. Apa maksudmu? Tentu saja di restoran favorit kita. Faris tersenyum miris. Kau berbohong. Dini terkejut. Aku tidak berbohong. Aku. Faris menggeleng. Dinda yang asli tidak mungkin lupa tentang itu. Aku melamar Dinda di pantai, dan aku menjatuhkan cincin ke pasir. Kami harus mencarinya selama hampir setengah jam sebelum akhirnya menemukannya. Itu momen yang tidak mungkin ia lupakan. Dini merasakan darahnya berdesir. Ia sudah kalah. Faris melemparkan dokumen itu ke atas meja. Jadi semua ini benar? Kau menipuku selama ini. Suaranya bergetar karena marah dan kecewa. Dini mulai panik. Faris, aku bisa menjelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi, bentak Faris. Kau telah mencuri hidup adikmu. Aku tidak peduli apapun alasannya, tapi aku tidak bisa memaafkan seseorang yang menipuku seperti ini. Dini mundur selangkah. Dari awal, aku selalu merasa ada yang salah, lanjut Faris. Tapi aku mengabaikannya karena aku pikir kau mengalami trauma akibat kecelakaan. Aku bodoh karena mempercayaimu. Ia menatap Dini dengan tatapan dingin. Kau harus keluar dari rumah ini. Sekarang juga. Dini terkejut. Tapi Faris. Keluar, bentak Faris. Matanya penuh kemarahan dan kekecewaan. Dini melihat ke sekeliling, mencari bantuan, tapi tidak ada seorang pun yang membelanya. Akhirnya, ia tahu bahwa permainannya sudah berakhir. Dengan air mata di matanya, ia mengambil tasnya dan berlari keluar dari rumah. Dinda hanya menatapnya pergi tanpa rasa kasihan. Dinda memilih pergi. Setelah Dini pergi, suasana di dalam rumah menjadi sunyi. Faris menatap Dinda dengan ekspresi penuh penyesalan. Dinda. Suaranya bergetar. Aku benar-benar tidak tahu. Aku merasa begitu bodoh. Dinda tersenyum pahit. Bukan salahmu. Kakakku memang sangat pandai berbohong. Faris menghela napas panjang. Setelah semua ini, aku ingin memperbaiki segalanya. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Namun, Dinda hanya menggeleng. Tidak, Faris. Faris menatapnya, terkejut. Apa maksudmu? Dinda tersenyum sedih. Aku telah kehilangan begitu banyak hal, dan aku telah melihat kebenaran yang sebenarnya. Faris mengerutkan kening. Kebenaran apa? Dinda menatapnya dalam-dalam. Bahwa kau tidak pernah benar-benar mencintaiku. Kau hanya jatuh cinta pada wajahku. Jika kau benar-benar mencintaiku, kau akan mengenali aku meskipun wajahku berbeda. Faris terdiam. Dinda menghela napas. Aku tidak bisa kembali padamu, Faris. Aku ingin memulai hidup baru, dengan wajah baru ini. Faris mencoba menahannya. Tapi. Tidak ada tapi. Dinda tersenyum lembut. Aku sudah terlalu lelah hidup dalam kebohongan. Aku ingin mencari kebahagiaanku sendiri, tanpa bayang-bayang masa lalu. Faris hanya bisa menatapnya dengan penuh kesedihan saat Dinda berbalik dan pergi meninggalkan rumah itu. Ia tidak menoleh ke belakang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas. Dan ia bertekad untuk memulai kembali kehidupannya dengan wajah barunya. Tanpa Faris, tanpa Dini, tanpa masa lalu yang menghantuinya. Tamat.